Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 Juni 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Hari ini kita sudah ada di hari terakhir di bulan Juni 2022. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini saya mengajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasalnya yang ke-77. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai 10 dan umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat yang lainnya. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutup nyala rahmat-Nya karena murkanya? Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan ini, manakala kita mengalami berbagai-bagai kesulitan di dalam hidup kita, dan kita merasa doa-doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan, maka seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari dalam kehidupan kita, yang mempertanyakan tentang apakah Allah sudah melupakan kita, tidak lagi bermurah hati dengan hidup kita? Apakah Allah sudah berubah di dalam hidup ini? Pergumulan seperti ini jauh sebelumnya sudah pernah dialami oleh pemazmur, dan itu dikisahkan di dalam Mazmur 77 ini. Di saat pemazmur mengalami kesulitan-kesulitan yang berat di dalam hidupnya, dan dia terus berseru kepada Tuhan pada siang dan malam, tetapi seruannya belum terjawab oleh Tuhan, maka dia mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnya lah rahmat-Nya karena murkanya? Pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari dalam diri pemazmur, karena dalam beberapa waktu lama dia begitu berseru dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab pergumulan hidupnya. Tapi apakah dengan demikian pemazmur terus bertanya dan mengalami kekecewaan di dalam hidupnya? Ternyata tidak. Kalau kita baca Mazmur 77 ini secara keseluruhan, maka pemazmur kemudian menyadari
bahwa Allah yang dia sembah dan dia imani itu Allah yang tidak pernah berubah. Kalau kita perhatikan itu di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, maka pemazmur kembali mengingat tentang karya Allah yang besar yang sudah terjadi bagi kehidupan umatnya. Bahwa ada begitu banyak perkara dasar yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan umatnya. Sekalipun umatnya dalam banyak kesempatan tidak lagi setia kepada Dia, tetapi Allah terus menunjukkan kemurahan dan kasih sayangnya untuk memberkati umatnya. Dan itu telah terjadi dalam sejarah perjalanan umat manusia. Lebih khusus lagi yang dialami oleh umat terjanji, umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bisa saja hari ini kita juga sedang mengalami satu pergumulan tertentu, dan kita sudah bawakan itu ke hadirat Tuhan dalam doa-doa kita, dan sudah beberapa waktu kita menggumuli itu, tapi kita belum mendapatkan jawaban. Bisa terjadi bahwa pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh pemazmur pada ayat yang ke-8 sampai 10 tadi juga menjadi pertanyaan bagi kita sebagai umat percaya hari ini. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam siara hidup kita pasti kita sudah pernah mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup ini. Pasti tangan Allah sudah terulur untuk memberkati kita. Karena itu melalui kesaksian dalam kitab Mazmur 77 oleh pemazmur ini, kita mau diajak untuk merenungkan kembali betapa Tuhan telah mengasihi kita. Jauh sebelumnya Dia telah berkarya untuk hidup dan keselamatan kita. Itulah sebabnya kita harus merenungkan kembali, mengingat kembali karya-karya yang besar yang telah memberkati sepanjang hidup kita. Jangan pernah kita melihat kesulitan dan tantangan serta cobaan yang sekarang ada di hadapan kita. Coba kita bayangkan betapa Tuhan telah berkarya begitu hebat untuk hari-hari hidup yang sudah kita jalani. Bahkan sampai hari ini kalau kita masih hidup, itu karena keajaiban dari Tuhan yang memberkati hidup kita. Karena itu dengan mengingat kembali perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memberkati kehidupan kita, maka kita akan seperti pemazmur akan mengatakan bahwa Allah yang kita yakini dan imani, Allah yang kita sembah itu Allah yang begitu luar biasa dan dasar, yang sudah memberkati hidup kita. Itulah sebabnya kita harus terus menyatakan syukur dan sembah kita. Betapapun hari ini kita sedang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup kita, tetapi kita harus tetap ada di hadirat Tuhan dan terus meyakini dengan sungguh bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari kita bersabar untuk menunggu waktu Tuhan, untuk Dia terus melawat kehidupan kita, sehingga kita terus merasakan betapa Allah yang kita imani itu Allah yang hebat dalam sejarah perjalanan umat manusia. Dan harus kita pastikan tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita imani sekarang ini. Coba kita ingat pengorbanan Yesus Kristus. Begitu luar biasa dan dasar. Mestinya bagian kita adalah kematian kekal. Tapi karena karyanya yang begitu hebat,
kita punya kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal dan memasuki dan mengambil tempat bersama dengan Yesus Kristus di dalam surga rumah Bapa untuk menyaksikan kemuliaannya pada waktunya. Begitu dahsyat dan luar biasa Allah yang kita imani dalam hidup kita. Karena itu, jangan karena kesulitan hari ini kemudian kita berpikir untuk mau menjauhkan diri kita dari hadirat Allah, atau kita mau mencari Allah lain, kekuatan lain. Tidak pernah akan sama dengan Allah yang sudah kita imani di dalam hidup kita. Dalam Yesaya 46 ayatnya yang kelima, Allah melalui Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Coba kita bandingkan, apakah ada yang sama seperti Allah yang telah menyelamatkan kita? Sama sekali tidak pernah akan ada. Karena itu tetap setia kepada Tuhan. Betapapun ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini di dalam hidup kita, Tuhan pasti terus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati dan menguatkan kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam berbagai-bagai penderitaan sakit dalam hidup mereka, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, didiklah umat-Mu dan tumpahkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka. Dan jika Tuhan berkenan, umat-Mu dapat dipulihkan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu, hamba terus berdoa, tangan Allah terus terulur memberkati umat-Mu, sehingga mereka terus merasakan lawatan-Mu di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu, kiranya Roh Kudus membantu umat-Mu untuk tetap setia dan sungguh-sungguh beriman kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Malam sudah menjadi bahagian buat kami dan kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan sekalian, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.